Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meliana Viva Pangaribuan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Namun sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih dan hormat saya kepada Bapak Dr. M. Irfan, SPD MOR, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan dan membahas beberapa hal penting, yaitu pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemudian kita akan membahas kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem, kemudian landasan filsafat Pancasila, serta hakikat dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Kita masuk kepada pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah teman-teman, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat. Nah, filsafat teman-teman itu merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philos yang artinya cinta atau ketertarikan, dan sophos yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Nah, istilah ini teman-teman pertama kali dikenalkan oleh Pythagoras yang menyebut dirinya merupakan filosofos, yang artinya pecinta kebijaksanaan. Nah, karena filsafat ini berkaitan dengan pemikiran yang mendalam teman-teman, maka banyak filsuf yang memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian filsafat. Misalkan adalah Plato yang mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli. Kemudian selain Plato, ada juga Aristoteles yang memandang filsafat adalah ilmu yang mencakup berbagai bidang seperti metafisika, logika, etika, politik, dan estetika. Selain itu juga ada Al-Farabi yang mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada. Kemudian ada René Descartes yang menyebut filsafat sebagai kumpulan pengetahuan tentang Tuhan, alam, dan manusia. Nah, dari berbagai pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa filsafat adalah cara berpikir yang mendalam untuk memahami hakikat suatu hal. Kita masuk kepada pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, teman-teman, Pancasila itu bukan hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga dapat dipahami sebagai sistem filsafat, yang artinya bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dapat dijelaskan secara rasional dan mendalam. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki beberapa peran penting, yaitu pertama, Pancasila memberikan pertanggungjawaban nasional terhadap sila-sila Pancasila sebagai prinsip politik negara. Nah, kedua, Pancasila juga menjadi dasar untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Nah, ketiga, Pancasila juga memberikan ruang dialog dengan berbagai pemikiran baru dalam kehidupan berbangsa. Dan yang terakhir, Pancasila juga dapat menjadi kerangka untuk mengevaluasi kebijakan serta kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya kita bahas tentang filsafat sebagai proses dan sistem. Nah, filsafat sebenarnya itu merupakan hasil dari proses berpikir manusia, teman-teman, dalam memahami berbagai persoalan yang ada di kehidupan ini. Nah, manusia mencoba mencari hakikat ataupun makna terdalam dari suatu hal melalui cara berpikir yang mendalam dan rasional. Nah, dalam filsafat juga dikenal sebagai sebuah sistem filsafat, yaitu kumpulan pemikiran yang tersusun secara teratur. Nah, dalam sistem filsafat, teman-teman, terdapat beberapa cabang utama. Yang pertama yaitu metafisika, yaitu mempelajari asal mula dan hakikat segala sesuatu yang ada. Nah, yang kedua adalah epistemologi, yaitu mempelajari hakikat dan sumber pengetahuan. Yang ketiga adalah aksiologi, yaitu membahas tentang nilai,
norma, serta kegunaan dari suatu pengetahuan. Yang terakhir adalah logika, teman-teman, yaitu mempelajari tentang aturan berpikir yang benar dan rasional. Selanjutnya kita membahas mengenai kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Nah, kalau kata sistem itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistem, yang berarti keseluruhan yang tersusun dari berbagai bagian yang saling berhubungan. Nah, dalam suatu sistem terdapat beberapa unsur, yaitu pertama terdiri dari berbagai bagian ataupun komponen. Yang kedua, setiap bagian memiliki saling berkaitan ataupun berhubungan. Nah, yang ketiga, bagian-bagian tersebut bekerja sama secara bersama-sama. Kemudian yang keempat adalah semuanya diarahkan pada tujuan yang sama. Hal ini juga berlaku pada Pancasila, teman-teman. Kelima sila Pancasila tidak hanya berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, dalam kajian filsafat, teman-teman, Pancasila dapat dilihat sebagai dua pandangan. Nah, pertama adalah Pancasila sebagai genetivus objektivus, yaitu Pancasila dijadikan sebagai objek kajian filsafat. Menurut Notogoro, Pancasila memiliki 4 sebab atau kausalitas, yaitu yang pertama adalah causa materialis, yaitu nilai Pancasila berasal dari budaya, adat, serta nilai religius bangsa Indonesia. Yang kedua adalah causa formalis, yaitu bentuk Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga adalah causa efisien, yaitu para pendiri bangsa yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang terakhir adalah causa finalis, yaitu tujuan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai genetivus subjektivus, yaitu Pancasila menjadi dasar untuk menilai berbagai pemikiran ataupun sistem yang ada ataupun berlaku. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang hakikat sila-sila Pancasila. Nah, hakikat dapat diartikan sebagai inti terdalam dalam suatu hal yang membentuk keberadaannya. Nah, hakikat sila-sila Pancasila dapat dipahami sebagai 3 bentuk, teman-teman. Yang pertama adalah hakikat abstrak, yaitu nilai yang bersifat umum ataupun tetap. Nah, yang kedua adalah hakikat pribadi, yaitu nilai yang berkaitan dengan karakter ataupun sifat khusus. Yang ketiga adalah hakikat konkret, yaitu nilai Pancasila yang diwujudkan dalam kehidupan nyata sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Nah, sebagai kesimpulan, teman-teman, Pancasila sebagai sistem filsafat menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi dasar pemikiran yang mendalam.